Halo Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya BSS alias bukan siapa-siapa. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Call tahun 2020. Oke, penasaran? Sebelum ceritanya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan mulai. Cerita berlatar pada tahun 1987, di mana kita diperkenalkan dengan Chris, seorang mahasiswa pindahan yang memulai hari barunya. Pagi itu, seorang gadis bernama Tonya menyamperin Chris dan mengambil surat yang ingin ia urus. Tonya beralasan dengan bertanya, "Apakah kamu melakukan pelanggaran di sini?" Tonya sendiri sebenarnya sudah tahu jika Chris adalah mahasiswa baru. Itu adalah triknya agar bisa berkenalan dengan Chris. Cewek memang banyak cara ya. Singkat cerita, malam pun depak. Di situ Tonya mengajak Chris ke karnaval dan memperkenalkan pacarnya yang bernama Zack dan adiknya yang bernama Fred. Saat bermain, Tonya seperti teringat dengan adiknya, Laura, yang sudah tiada. Kemudian pada saat berkeliling, ada seorang pria yang suka meramal dan memanggil Zack untuk diramal secara gratis. Saat diramal, pria itu bilang ada seorang di masa lalumu yang terhubung denganmu lagi. Setelah itu, pria itu bilang bahwa dia akan memiliki umur panjang. Dia mengatakan dengan sambil ketawa cukup aneh, dan hal itu membuat Zack risih dan pergi. Saat sedang berkumpul, Brad bilang seharusnya kita bersulang untuk Laura. Lalu Chris bertanya, siapa itu Laura? Brad bilang Laura adalah adiknya Tonya. Tonya menceritakan ke Chris kalau Laura sudah hilang. Brad berbicara kepada Chris kalau Laura hilang dulu sekali saat ia masih kecil dan dititipkan kepada Edith Creston yang mengelola pusat penitipan anak. Suatu hari, ketika Laura dititipkan di sana dan hilang selamanya, Tonya tidak ingin membahas masa lalunya itu karena Edith tidak mau mengaku tentang kehilangan Laura. Zack bilang walaupun mereka tidak bisa membuat Edith mengaku, setidaknya mereka membuat Edith menderita selalu. Dan sekarang Zack mengajak mereka untuk mengganggu Edith lagi. Mereka pun menuju ke rumah Kristen untuk melakukan tindakan yang sering mereka lakukan kepada Edith, seperti memecahkan kaca, merobek ban mobilnya, membakar sesuatu di depan rumahnya, dan membuat mereka celaka. Brad juga menyebut Edith penyihir, dan semua orang tahu akan hal itu. Chris yang masih penasaran pun bertanya kepada Tonya. Tonya menjelaskan pada saat itu Laura sedang ulang tahun dan dia sedang dititipkan ke Edith. Namun dia tak pulang-pulang. Ketika polisi menanyai Edith, dia tidak mengaku. Dan polisi pun menutup tempat penitipan itu. Entah apa yang terjadi kepada Laura, hingga kini dia atau jasadnya tidak pernah ditemukan. Sedangkan Edith Creston yang kaya itu menyewa pengacara mahal hingga dia terbebas begitu saja. Hingga kini walau polisi lupa dengan kasus Laura, kami nggak akan pernah lupa dan kami tidak akan membiarkan Edith lupa tentang hal itu. Setelah menceritakan kasus Laura, mereka pun tiba di rumah Edith Creston dan menjalankan aksi mereka. For Laura. Namun Chris tetap saja tidak bisa berbuat jahat. Dia tidak jadi melempar. Setelah itu mereka pun berlari. Dan ternyata Edith sudah menghadang mereka. Setelah panjang lebar berbicara, di situ Edith bertanya, "Dari mana kau dapat kalung itu?" Lalu Laura tidak menjawab dan mengatakan, "Semoga kau cepat ke neraka." Lalu Edith menjawab, "Aku akan menyediakan kursi di neraka untukmu." Ketika Edith pulang, suami Edith yang bernama Edward Creston melihat istrinya yang sangat galau. Dia berusaha menyemangati istrinya tersebut. Edith menjelaskan ke semuanya tentang impian mereka yang telah hancur. Dari dulu mereka sangat ingin memiliki anak, hingga mereka membuat pusat penitipan anak. Namun sekarang sudah tidak ada lagi karena tuduhan terhadap mereka. Edward kembali menyemangatinya dengan berkata bahwa ia sudah sangat bahagia tinggal berdua dengan Edith selamanya. Namun Edith masih tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya itu semenjak dituduh tentang hilangnya Laura. Malam itu tingkat depresi Edith meningkat. Terlihat dia menggendong boneka seakan-akan itu anaknya. Di situ juga terlihat foto Laura, adik Tonya yang sudah menghilang. Besoknya berita kematian Edith karena kecelakaan di rumahnya tersebar di surat kabar. Chris terkejut melihat hal itu yang membuatnya sakit dan tidak menjumpai temannya selama beberapa hari.
Setelah dia mendingan, dia menjumpai ketiga temannya untuk membahas soal kematian Edith. Dia takut Edith terkena serangan jantung karena ulah mereka pada malam itu. Zack menyuruh Chris agar menutup mulutnya karena mereka tidak melakukan apapun. Jadi lebih baik jangan berbicara kepada siapapun jika mereka mengganggunya pada malam itu. Tonya berusaha menenangkan Chris agar semuanya tidak panik. Dan pada malamnya, Edward memanggil keempat remaja tersebut untuk datang ke rumahnya karena ada hal penting yang harus disampaikan. Tepat jam 11:12 malam, dengan gelisah keempat remaja tersebut datang atas permintaan Edward. Setelah datang, Edward menyuruh mereka masuk dan duduk di dalam. Chris mengucapkan belasungkawa atas kematian Edith. Lalu Edward menjawab, "Ya, aku mengerti karena kalian bingung rumah siapa lagi yang akan kalian teror sekarang." Tonya langsung bertanya ke intinya apa yang membuat Edward menyuruh mereka datang. Edward menjawab, "Kalau kau bertanya begitu, yang kuinginkan mungkin cukup kejam, tapi Edith berbeda. Dia lebih pemaaf. Dia menginginkan kalian datang ke sini. Dia membuat surat wasiat sebelum meninggal untuk memberikan kalian masing-masing $100.000. Hal itu pun membuat semuanya terkejut karena mereka tahu Edith sangat membenci mereka." Edward lanjut bilang, "Edith memang aneh, bahkan Edith sangat suka dengan permainan. Dan syarat agar kalian mendapatkan $100.000 tersebut adalah dengan harus memainkan sebuah permainan dulu. Tenang saja, permainannya cukup sederhana. Ada telepon di ruang belajar atas di ujung lorong, kalian berempat harus ke sana satu persatu. Di samping telepon ada nomor yang harus kalian hubungi selama 1 menit, dan setelah itu kalian akan mendapatkan $100 tersebut." Zack nanya, "Hanya itu saja?" Edward menjawab, "Ya, hanya segampang itu kok." Brett nanya, "Siapa yang harus kuhubungi?" Dan Edward bilang, "Yang kalian hubungi adalah Edith. Dia memintaku menguburkan telepon bersamanya." Ya, mungkin ini terdengar gila, tapi itulah permintaan di wasiat. Jadi, jika kalian sudah menelponnya selama 1 menit, kalian bisa keluar lewat pintu belakang ruangan itu. Dan besok paginya uangnya akan kubagikan ke kalian. Edward meyakinkan ke mereka kalau wasiat itu legal dan sah, jadi tidak akan ada kecurangan yang akan dilakukan oleh Edward. Tonya mengambil keputusan untuk menolak permainan, walaupun dirayu oleh Zack, dia tetap tidak mau. Edward menjelaskan ke Tonya bahwa kematian Edith bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah bunuh diri, dan semua itu disebabkan oleh kalian. Dia juga membuat surat wasiat sebelum bunuh diri. Kalau dia melakukan itu karena terus diancam oleh kalian selama bertahun-tahun hingga membuatnya depresi. Chris mencoba membela diri karena dia baru di sini. Lalu Edward menjawab, "Sama saja, karena malam itu kau ikut mereka ke sini." Edward meminta ke surat kabar bahwa kematian Edith dinyatakan sebuah kecelakaan. Jadi kalian berempat mau tidak mau harus mengikuti permainan ini untuk menghormati istriku. Atau jika tidak, kasus yang sebenarnya akan kupublikasikan dan kalian semua harus siap membayar atas perbuatan kalian. Mau tidak mau, mereka pun berempat setuju demi keamanan mereka. Tapi mereka meminta agar Edward tidak macam-macam. Edward menjamin hal itu karena dia akan berada di pintu belakang untuk menjemput mereka setelah menelponnya 1 menit. Edward menyusun pemain dengan menyuruh Zack terlebih dahulu, kemudian Brett, lalu Chris, dan terakhir Tonya. Menurut Edward, Edith pasti senang jika permintaannya tersebut dikabulkan, dan setelah ini kita akan melupakan kejadian yang telah terjadi. Kemudian Edward pun segera pergi menuju pintu belakang untuk menunggu pemain satu persatu. Permainan pun segera dimulai. Zack dengan gaya yang tidak takut langsung menuju ke atas untuk menelepon Edith dengan nomor yang sudah tertera di samping telepon. Saat dihubungi, kuburan itu pun berbunyi. Dia mengangkat telepon dari Zack. Terdengar suara Edith yang sangat buruk. Zack menganggap ini sebuah lelucon. Edith tanpa basa-basi meminta tolong ke Zack. Zack menyetujuinya. Edith hanya meminta agar Zack melihat ke arah cermin. Penampakan itu pun membuat Zack yang tidak percaya hantu jadi kaget. Dia nanya apa maksud dari semua ini. Edith bilang kalau Zack sudah berada di dunianya. Zack tidak ingin melanjutkan permainan gila ini. Dia pun bangkit dari kursinya. Dia pun seketika melihat masa kecilnya, di mana saat dia bermain dengan adiknya Brett, ayahnya datang dengan marah-marah. Zack menyuruh Brett agar bersembunyi di bawah ranjang karena kayaknya ayahnya marah besar. Setelah Brett bersembunyi di bawah ranjang, ayahnya masuk dengan mabuk yang dilawan oleh Zack. Karena kesal, ayahnya membuka sabuknya dan memukulinya. Tiba-tiba ingatan Zack pada masa itu pun menghilang. Pencarian pun berujung bertemu dengan ayahnya lagi.
Ayahnya bilang Zack tidak bisa lari darinya karena dia terlalu mudah untuk menemuinya. Ayahnya terus-menerus memukulinya hingga Zack minta ampun. Hal ini dilakukan Edet agar Zack paham, artinya diancam dan diteror terus-menerus. Zack bilang ke ayahnya kalau dia ingin pulang dan ayahnya pun sanggup dengan permintaannya. Tiba-tiba di luar, Brad adiknya merasa tidak tenang karena Zack terlalu lama dan pintu juga tidak kunjung terbuka untuk mereka bergantian. Tidak berapa lama, jam tanda pergantian permain pun berbunyi. Pintu terbuka dan kini giliran Brad yang akan naik ke atas. Dia bilang, jika Zack bisa, kenapa aku tidak? Dia pun memberanikan diri untuk naik. Dan ketika sampai, dia pun langsung menelpon Edet. Dia pun dengan berbar meminta uangnya yang dia janjikan. Lalu Edet menjawab, tidak semudah itu Roma. Saat dia mendengarkan suara Edet, dia berpikir kalau Edet masih hidup dan menganggap kalau ini semua hanya permainan. Edet bilang, ya, dia suka dengan permainan. Lalu Edet bertanya bagaimana kabar ayahnya. Lalu Brad langsung teringat dengan ayahnya yang kejam. Edet pun menceritakan semua kejahatan ayahnya setelah ibunya mereka meninggal. Dia juga membahas seluruh penyiksaan terhadap mereka. Hingga Edet membuat Brad terdengar suara masa kecilnya saat ayahnya menarik Zack untuk disiksa. Brad pun masuk ke dalam masa lalunya sambil mencari Zack. Dia melihat kakak dan ayahnya yang sudah menjadi hantu yang sedang mengejar dirinya hingga Brad tersudut ketakutan seperti depresi yang dialami oleh Edet. Setelah lonceng berbunyi, yang tandanya waktu ganti pemain telah tiba dan sekarang saatnya Chris yang akan bermain. Dan Chris pun menuju ke atas dan menghubungi nomor yang sudah tertera. Setelah diangkat, Edet langsung membongkar rahasianya yang selama ini ditutupi oleh Chris. Lalu Chris dibawa ke masa lalunya yang dimana Chris sedang berciuman dengan kekasihnya. Di sini kekasihnya bilang bahwa ia akan bilang ke orang tuanya atas kehamilannya. Namun Chris menolaknya agar kekasihnya itu tidak terlalu cepat memberitahu orang tuanya sampai dia lulus kuliah. Karena jika tidak, maka mereka akan dikawinkan secara paksa dan Chris belum siap akan hal itu. Namun kekasihnya tidak setuju karena perutnya sudah semakin besar dan kekasih pun marah. Dia masuk ke mobilnya sendiri lalu mengendari mobilnya dengan kencang yang pada saat itu sedang hujan. Lalu Chris mendengar suara orang kecelakaan. Ia mengikutinya dan melihat kekasihnya telah meninggal saat kecelakaan itu. Chris tersadar ke alamnya sekarang dan Chris melihat kekasihnya yang sudah menjadi hantu. Setelah ketakutan, roh kekasih Chris datang dengan penampilan yang tidak melakukan lagi. Dia langsung memanggil Chris untuk memegang tangannya. Dia bilang waktu kita tidak banyak dan caramu masuk ke sini adalah caramu juga keluar dari sini. Waduh, mama gua goreng-goreng ikan. Lanjut, dia meminta Chris untuk mencari teleponnya. Dia tak lupa untuk mengucapkan kalau dia sangat menyayangi Chris. Kemudian Chris mencari kembali tempat teleponnya berada. Saat dia menemukan, dari belakang menariknya. Bersyukur berselamat. Chris bilang jalan keluarnya adalah kembali ke tempat mereka menelpon. Tapi Brad mengajaknya ke tempat lain karena dia juga melihat telepon. Chris yakin tempatnya di sini dan menolaknya karena inilah tempatnya. Setelah mengangkat telepon, Chris kembali ke alam manusia dan dinyatakan menang dalam permainan. Saat Chris mau keluar dari pintu belakang, dia teringat masih ada Tonya yang akan bermain. Di luar, jam pergantian pemain sudah berbunyi. Tonya pun masuk ke pintu untuk menuju ke atas. Ketika pintu tertutup, Chris tidak jadi keluar dari tempat yang berlawanan untuk mengebari Tonya untuk tidak ikut bermain. Namun dia terlambat. Tonya sudah naik ke atas dan pintu sudah tertutup. Jadi Chris tidak bisa menyusulnya. Di bawah itu, Chris seperti melihat sesuatu di balik kain putih. Di atas, Tonya melihat TV yang sedang menyala, di mana terdapat video yang siap diputar. Tonya melihat video Edet dan Chris yang sedang menyusun rencana untuk menyebak ketiga temannya. Seolah-olah Edet tidak mati dan semua ini rekayasa untuk membunuh ketiga temannya. Di sini Edet bilang tinggal wanita itu lagi yang harus dibunuh.
Idet memberikan pistol ke Chris untuk membunuh Tonya, dan uangnya akan diberikan ke Chris seutuhnya sesuai janji. Setelah video habis, Tonya menjadi kesal kepada Chris. Di bawah, pintu kembali terbuka dan Chris masuk untuk mencari Tonya, dan Tonya langsung mengarahkan senjata ke Chris. Lalu dia bertanya, "Di mana senjatamu?" Chris tidak mengerti apa yang dikatakan Tonya. Tonya bilang dia sudah melihat rencana kalian di video. Chris bersumpah kalau dia tidak tahu apa-apa, dan dia datang hanya untuk menyelamatkan Tonya. Dia juga bilang bukan cuma Tonya yang melihat Idet, tetapi dia juga. Idet bukan lagi manusia, tapi dia sudah menjadi sesuatu yang lain. Tidak ada permainan, tidak ada uang, dan telepon itu adalah sebuah perangkap. Kita sudah terlanjur tertipu, dan Zack dan Brad sudah mati. Tonya langsung menurunkan senjatanya, karena Tonya tahu jika Chris tidak akan berbohong. Mereka pun segera mencari jalan keluar. Sambil berjalan, mereka sambil melihat isi rumah itu yang dipenuhi dengan benda-benda untuk ritual gaib. Chris bilang saat dia menelpon, dia seolah-olah berada di dunia lain. Namun dia tidak menyerah dan bisa kembali ke dunia manusia. Saat mengobrol, Edward datang dan mengatakan, "Kau seharusnya menyerah, karena kalian sudah merenggut orang yang sudah aku pedulikan di dunia ini. Walau kami berpisah, kami sudah menemukan cara untuk tak bisa berkomunikasi. Ya, itu melalui telepon." Tiba-tiba telepon berbunyi. Idet mengabari bahwa Chris sudah kembali. Edward pun mengiyakan hal itu, dan Edward menyayanginya. Hal itu bisa terjadi, dan sekarang Idet meminta agar Tonya menelponnya, tetapi Tonya menolak. Get on the phone. Chris mengajak Tonya keluar selagi pintu terbuka. Setelah semua pintu tertutup, telepon berbunyi dengan cukup kuat. Tonya yang tidak kuat mendengarnya mengangkat dan meminta agar Idet membebaskannya. Idet bilang, "Seharusnya yang mengatakan itu adalah aku. Aku ingin bebas darimu, tapi kau tidak bisa, karena kau sudah terbiasa menerorku dari dulu. Karena pada dasarnya kau membutuhkan orang untuk disalahkan." Tonya menyuruhnya untuk diam. Seketika alam pikirannya pun berpindah ke masa lalu. Di sini terlihat rumah Idet dulunya adalah suatu pusat penitipan anak. Pada waktu itu mereka sedang merayakan ulang tahun Laura. Idet memberikan kalung ke Laura sebagai hadiah ulang tahunnya. Kemudian ingatan Tonya berganti. Setelah pulang dari rumah Idet, Tonya mengajak Laura pulang melewati tempat yang tidak pernah mereka lewati. Tonya bilang ke Laura kalau ini adalah jalan pintas. Laura menunjukkan hadiah yang diberikan oleh Idet. Idet juga bilang ke Laura kalau dirinya itu spesial. Tonya menjatuhkan sepeda Laura dan mengatakan, "Kau memang spesial di mata semua orang." Tonya merampas kalung Laura. Lalu Laura memintanya balik, kalau tidak dia akan melaporkannya ke ayahnya yang sangat sayang kepadanya. Setelah mendengar itu, Tonya menjadi sedih, cemburu, dan bercampur kesal. I hate you! Tonya membunuh Laura dan membuangnya hingga tidak ditemukan. Hal itu dilakukan karena dia iri dengan semua orang karena lebih menyayangi Laura, bahkan dengan ayahnya sendiri. Dan setelah membunuh dia merasa tidak memiliki saingan lagi. Alam sadar Tonya pun kembali. Dia menutup telepon dan berlari, tapi dia sudah masuk ke alam lain. Idet menjelaskan semenjak Idet melihat kalung yang diberikan ke Laura dipakai Tonya, dia sudah menduga kalau Laura mati dan pelakunya adalah Tonya. Saat semuanya orang bilang aku adalah pelakunya, jiwaku seakan ikut mati. Karena Laura sudah seperti anakku sendiri. Dan pada saat aku selalu disalahkan, jiwaku mati dan dikelilingi oleh para iblis yang membuatku jatuh dan jatuh selama ini. Dan yang tersisa adalah amarah dan kebencian. Dan setelah aku mati, aku baru tahu jika kamu dan teman-temanmu akan ikut denganku, dan kalian akan mati mengenaskan. Tonya pun meminta maaf dan memohon untuk membiarkannya untuk pergi. Idet menjawab, "Tenang saja, ada tempat khusus untukmu di neraka yang tidak bisa aku ganggu." Setelah itu, Idet hilang dari pandangan Tonya. Tonya terus berjalan untuk menemukan telepon untuk jalan keluarnya. Saat dia menemukan telepon, dia tidak sengaja menemukan kalungnya yang tidak sengaja terjatuh. Saat Tonya mengambil kalungnya tersebut, hantu Laura datang untuk mengajak Tonya bermain. Begitu juga hantu Zack yang mengatakan bahwa kita akan hidup bersama selamanya. Tanya. I told you we'd be together forever. Kembali ke Chris. Chris pergi ke atas tempat Tonya menelpon. Saat pintu terbuka, Tonya belum juga kembali. Teleponnya berbunyi. Chris mengangkat sekali lagi agar bisa membantu Tonya. Dia pun masuk ke alam Idet dan dia melihatnya memegang boneka yang sedang duduk di kursi. Chris bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Idet menjawab,
bahwa ia ingin pembalasan. Chris kembali lagi melihat pasangannya dengan tampilan amarahnya yang siap menyerang Chris. Tamat, ending yang sangat mengidatkan. Oke teman-teman rebahaners semuanya, menurut gua film ini bisa dikasih rating 8 sampai 9 ya, karena alur ceritanya tuh bikin kita penasaran. Terima kasih semuanya teman-teman rebahaners. Ya meskipun gue bukan IQ 7, mungkin gue bisa panggil kalian semua teman-teman rebahaners juga ya. Gak apa-apa ya. Mohon izin ya Bang John. Dan bantu subscribe juga ya channel gue biar seperti John Steele in the house. IQ 7 ya, moga-moga seperti itu ya. Saya bukan siapa-siapa, mewakili tim dari NO1 cabang Jember dan di seluruh dunia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, saya terinspirasi dari IQ 7. Ciao, ciao, ciao.